Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakunallahu khairan sudah hadir. Ya, qadarullah di sini hujan ya, hujan deras. Ini lumayan sih, nggak begitu, sudah mereda gitu, nggak begitu lebat ini. Suaranya jelas nggak? Jelas Ustazah. Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Antuna semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Ya, Semoga Ustazah juga baik-baik. Amin, amin. Semoga kita semua ya diberi kemudahan, ya diberi kesehatan, ya, diberi keberkahan atas ilmu yang kita pelajari, ya, yang kita amalkan, ya, dan juga kita kita berdoa untuk saudara-saudara kita ya yang terkena bencana, di Sumatera, Qadarullah, saudara Ana juga ada di Aceh Tengah. Sampai hari ini itu belum ada kabar, hilang kontak. Jadi dihubungi juga nggak ada sinyal mungkin ya, atau gimana, kurang paham. Jadi masih centang satu, jadi nggak bisa dihubungin. Gitu. Di telepon juga cepat. Baik. Untuk pelajaran hari ini itu mengenai apa di sini? Suara tebal tipis. Suara tebal tipis. Suara tebal tipis. Yang Antuna ketahui tentang suara itu apa sih? Yang Antuna pahami tentang suara. Suara manusia. Bunyi yang keluar dari tenggorokan dan rongga mulut. Suara manusia ini bunyi ya, bunyi yang dihasilkan, ya. Boleh yang keluar ya, tapi lebih tepatnya dihasilkan oleh pita suara, ya. Oh, ya. Orang-orang menyebutkan vokal gitu, ya. Ya, vokal manusia gitu. Nah, ketika berbicara, ya, atau membuat suara gitu. Nah, ini suara manusia itu dihasilkan oleh getaran, ya, getaran pita suara yang terletak di laring, yakni tenggorokan. Dan itu dibentuk oleh rongga mulut, ya, atau hidung, ya. Gitu. Jadi tempat keluarnya suara itu kan ada dua, ya, di mulut dan di hidung. Jadi memang letaknya tempat keluarnya suara itu ada di mulut dan hidung. Tapi kalau tempat suara sendiri, ya, getaran tadi itu ada di pita suara. Sumber suaranya itu ada di pita suara, tapi tempat keluarnya suara ada di mulut dan di hidung. Jadi ada dua peran penting di situ. Ya. Jadi pada bab ini itu kita dituntut untuk bisa mengendalikan suara keluar, ya. Jadi bisa mengendalikan arah suara. Ya, ketika suara itu keluar
entah itu keluarnya ke atas ya, entah itu keluarnya ke bawah gitu ya, atau dia itu keluarnya ke depan ya di sini ya. Suara tebal ya, suara tebal dan suara tipis di sini pada bab ini ya. Jadi apa sih suara tebal ini? Nah, bisa dilihat di situ di screen ya. Suara yang terangkat ke atas ya, sebab karena terangkatnya lidah. Ya. Sebab terangkatnya lidah. Ini harus kita pahami. Jadi suara itu mengarah ke atas dengan memposisikan lidah terangkat, ya, menegang, ya, dan permukaan lidah itu sedikit mencekung ya, sehingga suara terdengar menggema karena terkumpulnya suara di cekungan. Ini ada khilaf juga sih kalau mengatakan cekungan di sini. Ada yang mengatakan nggak pakai cekungan gitu. Jadi ya dia apa namanya idbak gitu ya, menempel. Menempelnya di permukaan lidahnya itu menempel ke langit-langit gitu. Tapi ada yang mengatakan dicekungkan sedikit ya, biar suara itu terdengar menggema gitu. Wallahu alam. Ini ada khilaf ya. Sedangkan kalau suara tipis, ini suara yang merayap ke bawah. Jadi dengan memposisikan lidah rileks di bawah ya. Jadi alirannya ini suaranya ke bawah. Ya, ibaratnya itu kita itu mengarahkan aliran suaranya itu loh. Jadi rileks, nggak ada tegangan, nggak menegang gitu loh ya. Kalau suara tebal itu dia tegang, makanya Antuna kalau membaca huruf yang tebal itu rasakan tegang ya, tegang di bagian makhraj itu tadi. Misalnya ini harfu to ya, di bagian ujung sampai ke pangkal itu ditegangin gitu. Beda-beda nanti penegangannya ya. Kalau suara yang tipis itu nanti rileks. Rasanya itu suaranya itu merayap ya. Namanya merayap itu apa? Kalau Antuna bayangkan itu. Kayak orang kayak abri gitu loh, kayak abri yang lagi apa? Latihan gitu ya, kayak merayap ke bawah gitu loh. Merangkak ya. Kalau merangkak itu kan pakai apa ini ya, pakai lutut ya, tapi ini merayap. Gitu. Rasanya itu kayak gitu. Jadi merayap di permukaan lidah ya. Ini untuk huruf-huruf yang tipis. Intinya dia tidak boleh tegang pada pangkal lidahnya, pada lidahnya. Namun ada khilaf juga, ada yang mengatakan ya, meskipun tidak dikatakan terangkatnya pangkal lidah kita ketika mengucapkan huruf tebal, secara otomatis ketika kita menegangkan ya, menegangkan lidah kita itu sudah secara otomatis dia akan terangkat sendiri gitu. Ya. Makanya dikatakan rileks itu jangan sampai dia itu tegang ya. Karena kalau tegang itu sudah otomatis dia akan terangkat. Coba deh Antuna. Sekarang diem. Diem. Coba rasakan. Pangkal lidah Antuna itu mengangkat apa dia itu tidak mengangkat? Coba deh. Mengangkat apa enggak? Kalau Antuna diem. Enggak, Ustazah. Enggak, Ustazah. Kalau diem, coba Kalau dia diem. dirasakan. Mengangkat dia. Secara otomatis lidah kita itu pangkal lidahnya itu mengangkat kalau kita diem. Iya. Kecuali kalau Antuna itu arahkan lidah kita itu rileks gitu. Coba deh Antuna nanti apa namanya diteliti Sebab lagi deh. sebab apa ya Ustazah? Kalau diem kok terangkat. Wallahu alam. Iya, Itu iya. baru Ana dapatkan juga kata guru Ana itu. Jadi jangan dibilang posisi kita diem itu lidah kita rileks loh ya. Karena apa? Tanpa kita sadari ketika kita diem malah posisi pangkal Ternyata. lidah kita itu terangkat. Gitu loh. Jadi rasakan dia itu rileks itu memang ya rileks.
jangan sampai lidah itu terangkat gitu. Jadi kalau dikatakan diam, kita diam itu lidah kita terangkat loh. Gitu. Ya. Nah, di sini harus dipahami sih untuk bagian bagian apa ya namanya analogi gitu. Ya. Mungkin ya karena penegangan juga ya, secara kita diam itu kan butuh effort untuk menahan pita suara kita, ya kan, menahan nafas kita. Kalau antuna apa namanya diam kan otomatis itu aliran suara, ya aliran nafas itu kan juga tertutup nih. Mungkin karena itu, nggak mungkin kalau diam antuna itu bernafas. Benar nggak? Coba kalau antuna diem, tahan, itu bernafas apa enggak? Kalau diem, Bernafas. Ketika diem bernafas, diemnya tuh bukan karena apa ya? Bukan karena kita itu mengontrol diem dengan menafas ini enggak. Coba deh. Gitu. Karena apa? Kalau antuna memberi apa namanya mengeluarkan suara, ya mengeluarkan suara itu secara otomatis lidah kita apa namanya nafas kita itu juga itu tertutup, ya makanya terkadang itu kan kita apa namanya membaca itu kan dengan kayak tebal itu ya karena itu tadi tegang secara aslinya itu tegang, makanya bagaimana caranya suara kita itu apa pangkal lidah kita itu jangan sampai tegang gitu. Itu ada kesinambungannya ya. Karena kita berbicara itu dia tidak memakai nafas. Makanya kan ada penegangan di situ. Gitu. Paham nggak maksud Ana? Nggak mungkin antuna itu bicara dengan nafas kan? Nggak mungkin. Apa? Baik. Jadi di sini ada suara tebal, ada suara tipis, ya. Ada suara tebal, ada suara tipis. Yang mana kalau suara tebal itu bisa secara otomatis ya, itu nanti terangkat pangkal lidah, ya. Karena ada apa penegangan, ya. Ada penegangan di lidah. Sedangkan kalau suara tipis itu posisikan lidah kita rileks. Makanya dikatakan posisikan, ya. Karena ini ada kaitannya lidah kita itu pangkal lidah kita itu akan menegang ya ketika kita itu diam. Makanya di sini dikatakan memposisikan lidah rileks ya, rileks ke bawah, rileks di bawah. Jadi alirannya itu nanti dikeluarkan, rasakan itu dia mengarahnya ke bawah. Misalnya pada pada harfus sin ya. Sa, jangan diarahkan ke atas. Sa, jadi tebal dia. Ya. Gitu. Ada juga sih suara yang tidak tebal, tidak tipis. Itu dia suaranya langsung keluar ke depan ya. Itu untuk huruf yang dia itu tidak tebal, tidak tipis. Lanjut, Mbak. Ini scroll ke atas. Kalau di sini latihannya pada huruf ba ya. Kalau ba dia merupakan huruf yang tipis karena dia hurufnya istifal dan juga infitah ya, tipis. Jadi arahkan dia itu memang benar-benar merayap ya. Terus keluar suaranya ke bawah. Karena memang di sini kan pada harfu ba ini apalagi kalau dia itu berharokat fathah rawan sekali menjadi tebal ya. Nah, jahar syiddahnya ini. Ba, bukan ba, itu enggak. Arahkan dia ke bawah, aliran suaranya. Ba, ba. Paham enggak untuk pengaliran aliran suara ke bawah ini? Hmm?
Jadi aliran itu kan dia Antuna itu mengarahkan suaranya dulu, aliran suaranya itu. Rasakan dia itu ke bawah. Jadi bukan diarahkan ke atas. Ba gitu enggak, tapi ba gitu. Diarahkan ke bawah. Ba bi bu ba bi bu gitu. Kalau pada harfu ro, hati-hati di sini dia mempunyai apa namanya? Sifat istifal ya kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari. Di sini ada khilaf ya. Asal hukum ro asal sifat ro itu tebal apa tipis gitu. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari di dalam matanya ini dia istifal. Tapi ada juga yang mengatakan ro itu tebal gitu ya. Tapi kita mengikuti Al-Imam Ibnu Jazari bahwasanya huruf ro ini huruf yang tipis. Tapi dalam beberapa keadaan dia akan bisa menjadi tebal. Ya. Nah, di sini pada huruf ro yang dia itu berharokat fathah dan dhammah dia tebal. Ya. Ro, arahkan dia itu suaranya ke atas. Ro, ya. Ro, baru kalau kasroh dia ke bawah. Ri gitu. Terus kalau dhammah dia juga tebal ya. Dia arahkan ke atas. Ru. Paham nggak di sini? Jadi arah pengendalian suaranya nih, Antuna harus paham. Bahwasanya ada huruf yang dia itu tebal, ada yang tipis. Kalau tebal arahkan dia ke atas, arah suaranya ya, arah suaranya itu. Kalau tipis dia ke bawah. Ri gitu. Untuk harfu to yang bawah. Harfu to dia merupakan huruf yang tebal. Bahkan dia tingkatan yang pertama. Dari huruf-huruf yang tebal. Ya, dia tingkatan yang paling tebal sih dari huruf-huruf hijaiyah ya. Karena dia tidak mempunyai sifat yang lemah. Semuanya kuat hurufnya. Makanya ketebalannya dalam marotibut tafhim tingkatan yang pertama. Ya. To dia arahkan ke atas. Semakin dia ke atas, dia semakin tebal. Ya. Jadi arah suara itu bisa ke atas tapi agak nyerong ke depan bisa atau ke atas. Dia ke atas pas. To to gitu. Kalau berharokat kasroh dia tetap tebal ya. Karena ini merupakan huruf mawani ya. Yang dia itu mutlak meskipun dia berharokat kasroh ya. Fathah kasroh dhamma dia tetap tebal. Ini ti ya. Tu gitu. Jadi dia tetap tebal. Namun tingkatan marotibut tafhimnya kan nanti berbeda-beda ya. Gitu. Kalau menurut Syekh Mutawalli huruf yang dia itu berharokat fathah ya, huruf isti'la yang berharokat fathah diikuti alif itu ketebalan level tinggi, level up. Untuk yang huruf yang berharokat fathah aja ya, pada huruf isti'la yang berharokat fathah itu ketebalannya level 2. Jadi antara yang diikuti alif ya dengan yang tidak diikuti alif itu berbeda dari tingkat ketebalannya. Hati-hati. Terus huruf yang dia itu berharokat dhammah itu ketebalan yang level 3 ya. Dari to terus tu, jangan sampai dibalik. Huruf yang berharokat dhammah dia ketebalannya lebih tebal daripada huruf yang berharokat fathah. Salah itu nanti. Terus baru yang huruf yang berharokat kasroh diikuti ya, diikuti ya madiyah. Terus baru yang dia itu huruf isti'la yang berharokat kasroh itu tingkatan yang kelima gitu. Oke, ada marotibut tafhim di sini bagaimana caranya mengucapkan ketebalan ya pada tingkatannya. Ya, coba ikutin Ana baca dulu yang ini baru Antuna mengikutin ya. Ba bi bu tafadhali.
Ba, pi, bu. Coba di johar syidahnya memang benar-benar ditutup di pita suaranya, jangan sampai boros gitu, kayak bocor gitu. Ba, bi, bu. Ba, Bi, bu. Ba, bu. Lagi masih ada yang bocor. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Yang kedua, ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Jangan panjang-panjang. Ro, ri, Ro, ru. ri, ru. Arahkan suaranya ke atas. Ayo, belum diarahkan ke atas. Jadi suaranya di atas. Lidahnya menegak. Kalau huruf yang tebal, dia pangkal lidahnya menenggang. Ro, ri, ru. Terus pada huruf to ya, yang bawah. To, ti, tu. Jangan sampai monyong, ada yang monyong. Bibirnya yang bawah itu kayak orang lagi melongo. Kayak orang lagi apa ya? Kayak mau marah gitu kan, melongo gitu loh. Hah, gitu kan. Jadi kayak bibirnya itu kayak orang pisnya ya. Bentuknya itu kayak orang lagi melongo gitu. To, ti, tu. Iya. To, to, ti, tu. Ya. Coba scroll yang bawah, Mbak Ana. Mbak Ana sih, Mbak Nini. Nah, ini. Kita latihan huruf tebal. Kita latihan huruf tebal dulu ya. Ya. Jadi cara menghempaskan dia, ya menghempaskan suara, mengeluarkan suara di situ. Jadi kalau tebal arahkan dia itu ke atas, ya. Kalau tipis dia arahkan ke bawah. Kalau ini Ana kasih dia itu pada huruf mat ya. Ini nanti latihannya. Biar agak panjang sedikit jadi hempasannya enak gitu loh. Ana baca. Qatitu. Ayo. Lagi masih ada yang monyong-monyong. To, to. Powernya ditambah, jangan sampai dia itu enggak keras ya. Sekarang kita latihan makhraj. Yang kedua, ini tepi lidah ya. Tepi lidah, terus dia itu ditempelkan pada ujung gigi geraham, boleh kanan kiri atau keduanya. Bo, di, bu. Ayo, tafadhali. Bo, di, bu. Pangkal lidahnya jangan dindingnya itu jangan ketutup itu. Jadi jangan embo apa ya kayak itu enggak. Bo. Yang ketiga. So, li, su.
Dia kayak angsa karena mempunyai sifat sofir, ya. Rasakan gini, dia kayak ada suara angsa. Ya, yang selanjutnya harful dha. Dia ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Ya, jangan keluarnya kebanyakan, sedikit aja. Ya, biar nggak tertutup itu rohwahnya. Lo, li, lu. Ya, pangkal lidahnya diangkat, ya, ditegangin. Lagi. Lo, li, lu. Sekarang kita latih huruf yang tipis. Arahkan dia ke bawah. Jadi aliran suaranya itu ke bawah. Ya. Ta, ta, ta. Jangan ta, enggak, tapi ke bawah. Ta, ti, tu. Ayo. Insya Allah mudah ini ya kalau huruf yang tipis. Ja, jaja, ja, ji, ju. Ayo. Konsentrasi. Ja, ji, ju. Contoh aliran suara dengan udaranya itu ditahan. Ya sudah sepaket itu aliran udara suara itu sepaket. Jadi kalau pita suara tertutup itu sudah sepaket itu. Ja, ji, ju. Ayo. Yang bawah. Sa, si, su. Masya Allah, tabarakallah. Tafadhali yang awalan. Dibaca huruf to, ya, yang tebal, terus harfu ta, yang tipis. Iya, Mbak Ana, tafadhali. Iya. Oh, harfu dha, to. Langsung dia terhempas. To, ti, tu. Ayo. Ti, tu. Ya, diulang. To. Iya, kalau isti'la sudah, tapi idgham-nya belum dapat. Kurang dapat ya. Iya, diulang permukaan lagi. lidah, bentar. Permukaan lidah itu arahkan, tempelkan ke langit-langit. Jadi persempitlah dia, sehingga dia keluarnya itu menggema. Terus arahkan dia ke atas, suaranya. To, ti. Ayo, to, ti. Baik, lanjut. Yang tipis. Ta. Yang tipis. Ya. Kurang sedikit. Arahkan. Dia mengarah ke bawah. Ta. Tata.
Ya, tu. Toib, barakallah. Bisa merasakan nggak aliran ketika itu mengarah ke atas terus ke bawah itu? Bisa. Kalau Nah, ke itu bawah kayaknya lebih ringan ya, lebih ringan. iya. Kalau tebal itu ke atas lebih berat ngucapinnya. Tapi di Itu situ Ustazah mau tanya, kalau kita huruf hmm, kalau apa-apa huruf tebal itu, jadi saat keluar bunyi itu udara terhenti dulu ya, nafasnya itu udara tergantung aliran udaranya. tergantung hurufnya apakah dia itu mempunyai sifat harf apa enggak gitu. Tapi Oh, kalau harfu kha ya itu kan dia hmm? seiring, dia akan mempunyai sifat Oh yang iya, harf dan rokhawah gitu, tergantung. iya. Pokoknya intinya itu arah pengendalian suaranya itu loh. Hmm. Kalau misalnya antuna Ya, membaca jadi. huruf ta ya, huruf ta ini kan Ya, tipis. Kalau antuna ya, mengarahkan ke atas, itu nanti dia menjadi tebal. tebal. Yang tadinya antuna membaca tata, ta, kalau diarahkan ke atas, ta, ta, Iya, beda nggak? iya. Iya, beda. Beda, Berarti beda. arah pengendalian suara ini juga harus kita pahami. Saja Bagaimana sih? kalau huruf ta itu lidah kita keluar apa enggak? Lah, lah, Enggak, lah. sekedar aja. Ya enggak toh. Harfu ta itu kan itu dia makhrajnya di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Jadi tempat tumbuhnya gigi seri di situ. Ya nggak bisa keluar. Kalau sa, Tapi itu sa, kalau sa itu dia keluar tapi sedikit. Tapi Pak. kalau di apa namanya harfu sa ya, kalau dilihat dari sifatnya, ya harfu sa, ya itu jangan terlalu ditekan karena dia merupakan huruf yang tipis, ya yang lemah lah gitu. Jadi kalau ada yang terlalu ke apa namanya, ditekan. apa keluar ya, ya terlalu keluar terus terlalu ditekan, ujung lidah itu secara otomatis dia akan menegang. Kalau sudah menegang, dia akan menjadi tebal, gitu. Ya makanya hati-hati. Secara ringan lah, secara menempelnya dengan lembut lah, gitu. Iya, iya. Ya, Jadi kalau lidahnya ke bawah istival ya. iya, gitu. Oke, jadi intinya di sini arah pengendalian suara harus antuna fahami di sini. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf yang tebal dengan huruf yang tipis itu berbeda dari segi arah pengendalian suaranya. Ya, ini mungkin jadi topik ya, jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang penting ini agar antuna bisa mengetahui bagaimana cara mengucap huruf yang tebal. Ini yang problema antuna semuanya ini. Cara huruf yang tebal itu bagaimana gitu. Kalau antuna pengen yang lebih tebal, ya kalau to itu arahnya itu ke atas tapi agak nyerong ke depan. Kalau antuna pengen yang lebih tebal itu arahkan dia itu menghempasnya itu memang benar-benar lurus ke atas. Kayak ini. Dengan beda nggak? Iya, beda. Iya, beda karena arah pengendalian suaranya. Ya. Beda. Jadi intinya latihan arah pengendalian suaranya. Lanjut. Yang kedua, tafadhali harfu dhad dengan jim. Jazakallahu saja. Wa iya, amin, amin. Iya, tafadhali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ini masih saya, Ustazah. Iya, Masya Allah. Ini harfu dhad dengan harfu jim. Yang kedua. Apa? Kamu tidur di luar. Do, ri, du, Dotnya jangan sampai monyong. Jadi bibirnya yang bawah itu kayak orang lagi melungu gitu. Kayak ditegang sedikit. Bo. do, ri, du. Bentar. Minta tolong mic-nya yang nggak baca ditutup.
Ini yang bagian permukaan lidahnya, permukaan lidah itu ditempelin di langit-langit. Bo, bo, ayo, Do, belum, nempel, pegang. do, Mm-mm. do, di, du. Masya Allah, oke, terasa nggak di situ? Iya, itbaq Ustazah. Di situ sudah ada istitolah. Yang awal tadi nggak ada istitolah karena kurang permukaan lidahnya kurang menempel. Bo, bo, ya. Terus dihempaskan ke atas, ya. Terus rahang, ya, rahang pipi kanan kiri di rahang sini itu dibuka. Jangan sampai nggak kebuka. Kalau nggak kebuka nanti bacanya kurang mengalir. Bo, di, bu, ayo. Do, di, du, Di, kurang istitolahnya. di, Mm-mm. do, di, du. Pegangannya harus kuat ya, karena di sini merupakan huruf yang tebal. Kenapa Ana pakai yang dia itu huruf idbaq? Nah, agar melatih Antuna ketika pegangan, ya jangan sampai pegangannya tuh lepas di makhrajnya. Karena ini merupakan huruf yang tumpuannya itu harus dikuatin. Bisa difahami di sini? Nah, Jadi Ustazah. kekuatan di sini itu juga penting. Ketika menempel pada makhraj itu harus kuat. Ibaratnya kalau Antuna itu berpegangan pada sesuatu ya, misalnya tali atau apa, itu harus dikuatin. Ya, gitu. Jadi kalau kurang kuat, dia akan bocor, dia akan jatuh gitu kan. Nah, kalau makhraj, kalau dia itu nggak kuat, dia akan bocor dan mencari tumpuan lain. Biasanya kalau nggak tumpuannya di bibir, ya di pipi. Ada huruf yang tebal. Makanya di sini harus dikuatin di bagian tumpuannya. Nah, Lanjut, Ustazah. tadi Jim. Relax. Ja, ji, ju. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Yang ketiga, Anak Ustazah. Nggih, ayo lanjut, langsung aja. Sot, So, si, su. dikuatin. Terus bagian tumpuannya ditekan. Ditekan kuat. Ibaratnya dipegang. So, si. So, si, su. Belum. Bibirnya masih monyong itu. So, si, su. Nggih, masih monyong nggih. Jadi suaranya melewati bibir yang bagian basah. So, so, bukan bukan tapi so, si, so, si. Ayo, sebentar, Ana tak puterin murotal dulu. Ini kalau nggak diputerin murotal dia gangguin ya. Bentar. So, si, su. Ayo, So, si, so, si, su. iya belum. Jenengan belum kuat itu. Jadi powernya ditambah so. Jadi udaranya, aliran udara serta suaranya itu ditahan. Kalau misalnya belum paham, apa sih ditahan? Itu jenengan tahan nafas. Tahan nafas, terus pada makhrajnya harfus shad, ujung lidah menyentuh ujung gigi sari bagian bawah, ya. Itu ditekan aja di ujungnya itu. Nah, ditekan. So, si, su. Iya. Belum, itu masuk ke harfus sin ya. Oh, Nah, itu berarti pangkal lidahnya belum tegang. sulit ya menegangkan pangkal lidah ya Ustazah. Di Tapi itu kalau aja, ditahan aja. So, gitu. so, Heeh. so, si, su. Ya.
Coba shotnya yang dia itu berharokat fathah. Arahkan dia ke atas. So, 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 bibirnya jangan mengkerut itu, bibirnya yang ya. gang Ustaz. So, si, so, So, si, su. ya nanti dilatih lagi, ya. Masih makhrajnya masih di bibir. Jadi dia keluar itu melalui bibir yang bagian basah ini, terserempet oleh apa namanya udara ya, suaranya ini tadi. Jadi tebalnya di situ. Sekali lagi. Lagi ya, ya. So, si, so, si, ayo. So, si, su. Iya, karena ada seriulan gitu loh. Jadi kalau jenengan monyong, ya itu ada seriulan. Nah, itu yang salah. Yang do masuk tidak monyong ya Ustazah. Iya, Su. monyong kalau domah. Tapi kalau yang shotnya ini sama si, ya shot itu lebih ke so gitu jenengan. Ada siulan, itu berarti akhrajnya salah. Bulan ya Ustaz. Iya, nanti dilatih lagi, nggih. Coba harfu sin yang tipis. Ya, Sa, sa, si. Ayo, Sa, si, su. kurang. Aliran ke bawah lagi. Sa, Sa, si, su. si. Si, Heeh. sa, si, su. Ya, masih kurang sempurna di makhrajnya. Coba didengerin. Sa, si, su. Sa, si, su. Lanjut. Siapa? Apa itu Ustazah? Wa iya, amin. Ayo, tafadhali. Suara yang tebal diulang apa? Dha belum ya? Zo, zi, zo, zi, zu. Lagi. Pangkal lidah diangkat. Lo, li. Zo, zi, zu. Masih itu apa bocor bagian yang bagian Zu, pangkal lidahnya masih turun tadi. zo, zi, zo, zi, zu. Baik. Lanjut yang bawah diulang. Huruf apa tadi? Ta. Ta, ti, tu. Kurang taknya yang berharokat fathah sudah. Ti sudah. Tapi yang dhammah masih tebal. Tu. Dimakhraj dulu. Tu. Tu, tu, Lagi. Tu. tu, tu. Ta. Ti. Tu. Ta, ti, tu. Mm-mm. PR di harokat dhammah belum. Tu. Tu. Habis di makhraj baru dia terhempas. Tu. Ayo. Tu, tu. Ta. Ti. Tu. Ta, ti, tu. Baik, barakallahu fiik. Ini nomor berapa ini? 10 Ustazah. Udah 10? Berapa saya? Tadi pakai nama. Nomor 3 saya. Oh, nomor 3. Ayo, selanjutnya, tafadhali. 4, silakan Nurul. Nomor 4, tafadhali. Kalau nggak ada, silakan siapa nomor 5? Nomor 5, Bu Nunung. Silakan Bu Nunung. Mohon Ya, bimbingan Ustazah. Saya baca Iya, yang mana? Ustazah? baca yang itu, yang dari awal. To. Baik Ustazah, mohon bimbing Ustazah. Nah, namanya itu kayak tolibaan. Nah,
Makanya Nat kemarin tanya, loh ini nunung siapa gitu. Ternyata beda nurnya. Beliau Nunung Hayati, jenengan Nur Hayati. Gitu Masya Ustazah. Allah. Tafadhali, harfu to. Po, poi, po. Dihempaskan, terus powernya ditambah ya, ditahan, jahar syidahnya. Po, poi, po. Ya, Masya Allah. Lanjut, harfu apa tadi? Sin. Jim, harfu jim. Jim Ustazah. Boleh saya? Ja, ji, ju. Dialirin lagi ke bawah. Ja, jaja, ja, ji, ju. Baik Ustazah. Ja, ji, ju. Bisa merasakan enggak dari yang terhempas ke atas dengan terhempas ke bawah? Iya Ustazah, ada bedanya ya Ustazah ya. Tafadhali yang lain. Jazakillah khairan Ustazah. Wa iyaki amin. Tafadhali. Ana Ustazah. Baik, tafadhali. Yang huruf Selanjutnya. Selanjutnya huruf apa? huruf sod. Sod. So, si, su. Jangan pakai itu, pakai bibir. Terus ketika so itu jangan pakai apa ya, kayak dia itu melambat gitu. So gitu enggak, tapi so gitu, langsung terhempas. Dari makhraj ada sifat tapi langsung terhempas. So, si, su. Lagi masih masuk ke hidung. So, si, su. Ya. So, si, su. So, si, su. Lanjut yang bawah, harfusin. Sa, si, su. Tipiskan apa namanya, sofir pada harfusin. Alirkan ke bawah. Jadi sofirnya juga dialirkan ke bawah. Sa, si, su. Beda nggak? Ya, beda Ustazah. Jadi kalau jenengan arahkan atau hanya menghempas aja sofirnya itu nanti jadi tebal. Jadi hanya apa ya, syukur-syukur menghempas gitu, nggak mengarahkan alirannya, itu nanti jadi tebal juga. Dia kayak kayak iltibas ya, kayak bercampur dengan harfus shad. Karena orang di Indonesia itu kan dominannya ya, S-nya itu kan kayak shad gitu. Sa gitu. Sudah terbiasa dengan tebal. Gitu. Makanya di Iya, sini Ustazah. harus diarahkan Kendalikan ya. dia. Sa. Ya, saya sering kendalikan suaranya, saya belum bisa mengerti mengarahkannya ini nah Ustazah. Insya Allah nanti dilatih lagi ya. Kalau sudah makasih. paham nanti dilatih lagi. Baik Tafadhali. Ustazah. Jazakillah khair bimbingannya Ustazah. Iya, amin. Ayo tafadhali yang lain. Ana Ustazah. Baik, ayo. Selanjutnya huruf apa? Harfu dha. Ya Ustazah. Dha, di, du. Makhrajnya berpindah, bergeser. Jangan sampai dia ke atas. Sedikit arahkan ke bawah ke ujung. Terus ditahan, dikuatin. Jadi dia nggak bocor. Allah. Tetap ada rokhwah. Bukan lo, li, lu. Itu lidahnya itu kayak memantul-mantul ya. Lidahnya itu kayak dia itu apa ya namanya? Kayak bergetar gitu enggak. Tapi Allah, li, bukan Allah, li gitu. Allah kayak ada pantulan itu enggak boleh. Ayo diulang. Dha,
Di, du, Belum. Tetapkan dia ada zo, hempasan udara, hempasan suara. U. zo, zi, zu, Nah, itu. Lagi diulang. Lo, li, lu. zo, zi, zu. Ya, nanti dilatih di bab sifat ya. Sifatnya masih kurang. Jadi kurang stabil di situ sifatnya. Nah, Ustazah. Lanjut. Harfu ta. Ta, ti, tu, Belum irja pada makhrajnya. Ta, 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 ti, tu. ta, ti, tu. Ya, tafadhali. Yang lain. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyaki amin. Sampai 10 ya nanti ya. Ya, yang mana Ustazah? To ya? Ya, harfu Ya. to. Bismillah. To, ti, tu, Lagi to terhempas. to, ti, tu, Baik, lanjut. Harfu jim. Ya, jim. ja, ji, ju, Jaja, ja, ji. Tetap jahar syiddahnya tetap ditahan. ja, ji, ju, Masih ada hams. Di pita suara, ditahan nafasnya, ditahan aliran suaranya, habis itu terhempas. Ja, ja, bukan ji, ja. Ja, ja, ji, ju, belum. Arahkan ja. tengah Nah, lidah. Astagfirullah, adik nggak boleh. Tengah lidah, dia itu dihempas, ditempelkan ke langit-langit. Ja, ja, ji, lagi dikuatin. Ja, ja, ji, ji, ju, itu jangan agak ke depan deh. Ke belakang lagi. ja, ji, ju, Iya, belum makhrajnya belum pas. Jaja. jaja, Ini baru. Ditahan. Ja, ji, ju. ja, ji, ju, Iya, harfu jim yang berharokat fathah masih PR. Dilatih lagi. Dia masih ada hamsnya. Jadi hams itu masih ngikut. Ya, belum tertahan di situ, masih bocor. Ya, meskipun dia ada taktish ya, ada hempasan hams di situ ya, tapi dia nggak begitu banyak. Dia nampak tapi sedikit. Ya. baik Ustazah. Ja, ji, ju gitu. Ayo, tafadhali. Diulang. Ja, ji, ju, Baik, sampai sini dulu. Nanti dilatih lagi belum pas makhrajnya ya. Pada harfu jimnya masih ada hamsnya. Masih ada kayak aliran udara gitu keluar. Ya. baik Ustazah. Jazakallah Baik, khair. lanjut. Wa iyyaki amin. 9. Sari, Mbak Sari. silakan Bu Sari, tafadhali. Kalau nggak ada, belum respon, selanjutnya, tafadhali. Nomor 10, saya Ustazah. Iya, tafadhali. Afwan Nah, Ustaz. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, Iya. Ibu dulu aja. Barusan HP-nya kan sambil dipegang anak-anak Ustazah. Ayo, Siapa dulu? Ibu dulu aja nggak apa-apa. Silakan duluan aja nggak apa-apa, Om. Oh, jazakillah khair. ayo. Harfu apa tadi? Huruf apa Ustazah? Harfu apa tadi? Itu. Ja. Yang atas tadi. Yang atas. To. Ulang aja. Harfu to nggak apa-apa. Aduh, yang susah Ustazah. To. Belum?
Pangkal lidahnya belum tegang. Permukaan lidahnya juga tegang. To. Belum. Arahkan suaranya ke atas. To. Belum tegang. Ti, tu. To. To. Wi. Ku. Tu. Tu. Belum. Ayo. Pangkal lidahnya dia tegangin sampai ke ujung. Dia tegang itu sampai ke ujung. Terus bagian ujungnya, ujung lidahnya tempelin pada pangkal gigi seri atas. Dia nempelnya kuat, jangan sampai dia belum tertekan ya, belum tertekan sudah lepas. Ya, itu nanti jadi bocor dia. Nah, terus aliran suaranya arahkan ke atas. Terhempas, jangan sampai ada syiddah. Di ketika hembasan itu tadi. Ayo. Namun sudah. To. Susah sekali sudah. Iya, ada lajah Sundanya itu loh. Dia belum terhempas. Hempaskan, dibuka. Jadi bagian pita suaranya jangan ditutup. Ketika terhempas itu tadi. To. Lanjut. Ti, tu, gitu. Ya, belum. Jadi makhrajnya masih bocor, terus pangkal lidahnya juga belum tegang. Ti, tu. Tu. Ya, masih ada lajah Sunda ya, insya Allah nanti di bab ini pengandalian suara yang al-jauf ini nanti insya Allah dikasih tahu. Oke. Terus harfu sin. Sa. Si. Su. Terhempas. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Lanjut. Tafadhali. Yang mana Ustazah? Sampun. Yang lainnya, tafadhali, yang lain. Yang Ustazah, jazakallahu khair. Wa iyyaki amin. Nanti dilatih lagi ya. Untuk hurufnya belum tegang. Pada huruf yang tebal. Tafadhali. To. Ya saja. Ya, harfu dot. To. Ti. Tu. Tuh, kok jadi to di bagian tepi lidah aqsal hafa sampai adanal hafa ditempelin pada ujung gigi geraham bagian dalam. Do. Di. Tu. Masih bocor. Masih bocor. To. Ti. Tu. Istilah sudah, tapi belum idbaq. Jadi bagian permukaan lidah belum melekat ke langit-langit. Saya ulangi saja. To, di, tu. Makhrajnya enggak ke huruf dha, enggak ke makhraj dot. Nah, ini makhrajnya belum. Jadi bagian aksal hafa itu bagian tepi lidah yang bagian dalam. Jadi bagian aksolnya itu ya, tapi di tepinya. Dari situ dia sampai ke adanal hafa. Jadi tepi lidah yang bagian depan. Jadi bagian tepi-tepi di situ dia yang ditegangin. Rasakan tepinya juga tegang. Ditempel pada ujung gigi geraham bagian dalam. Jadi dimasukin sedikit biar dia ada pegangan. Gitu. Dia biar nggak gampang ucul ya, apa namanya ucul itu, lepas. Jadi saja. Ayo tegang, dipegang erat-erat. To. Belum, itu belum tepi itu yang dipakai, masih ke ujung. PR-nya mencari huruf apa makhrajnya ini. To, ti,
Tu. Ya belum, itu masih pakai ujung lidah. Ya, PR Kelihatan saja. karena istitolahnya belum ada juga. Lanjut, Yes. harfu apa? Ta. Tak ya. Ta. Ya, Ta, ti, tu. ini mudah ini. Ta, tata, ta, Ta, ti, tu. ta, ti, tu. Ya, mudah. Oke. Insya Allah kalau ini mudah. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari bab untuk arah pengendalian suara yang dia itu pada huruf tebal dan tipis. Ada yang ditanyakan? Afwan Ustazah. Huruf shot itu Ustazah, lidahnya, posisi lidah bagaimana ya Ustazah? Harfus shad itu lidahnya, ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Tapi dia jangan sampai ke ujungnya ya. Mau mendekat. Jadi di situ ada stand sedikit saja. Kasih jarak ya. Untuk apa? Mengalirkan sofir. Sofir di situ diarahkan, dihempaskan atau lebih itunya ya, lebih difahami itu ditabrakkan lah ibaratnya. Jadi dia itu ditabrakkan di ujung gigi seri di situ. Nah, nanti setelah dihempaskan di situ ya dihempaskan ya di situ ya. Itu nanti aliran suara ya. Aliran udara dia itu melewati celah-celah gigi seri. Jadi dia keluar itu melewati gigi seri itu udaranya, suaranya. Makanya ada setan di situ pada harfus shad, harfuz zai, harfus sin, jangan sampai ke ujung pas. Ya. Nanti dia kalau ke ujung pas sofirnya nggak akan sempurna. Iya, sayang. Bentar. Gitu. Baru difahami? Ya, bisa difahami? Insya Allah. Insya Allah. Lanjut. Kita masuk ke suara mulut hidung. Bisa di-scroll, Mbak. Ya, kita masuk pada suara mulut dan hidung. Ya. Pada bab ini kita itu melatih mengeluarkan suara sepenuhnya melalui rongga mulut, rongga hidung, atau keduanya. Nah, ini bab yang sangat penting juga ini. Sebagian melalui rongga mulut dan sebagian melalui rongga hidung. Ya, jadi suara itu nantinya ada juga yang keluar ya melalui rongga mulut. Ya, ini tempat keluarnya rongga mulut itu kan di mulut ya. Ada juga yang suara itu keluar melalui rongga hidung. Jadi di khoisyum. Ada juga yang keluar dari keduanya. Sebagian melalui rongga mulut, sebagian melalui rongga hidung. Yang pertama kita bahas di sini suara ke rongga mulut. Ini. Suara ke rongga mulut. Jadi kalau suara yang melalui rongga mulut ini ya, itu biasanya suaranya dari al-jauf. Jadi suaranya lepas. Ya. Suara yang mengalir lepas ke rongga mulut ya. Perlu difahami di sini bahwasanya yang berhak mengalir keluar melalui rongga mulut itu hanya huruf-huruf maddiyah. Ada juga yang mengatakan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat juga. Ya, tapi kalau dia sudah berharokat ya. Gitu. Tapi lebih tepatnya itu pada huruf maddiyah lah, ya. Dan maksudnya apa di sini? Ya, huruf yang berhak keluar dari rongga mulut adalah huruf-huruf maddiyah, yakni alif maddiyah, ya maddiyah, waw maddiyah. Jadi alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah, ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah, dan juga waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Ya, ini yang berhak keluar melalui rongga mulut. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya tempat keluarnya suara itu ada dua, yakni mulut dan hidung. Ya, tapi kita bagi lagi di sini. Ada suara yang melalui rongga mulut saja,
Ada yang melalui rongga hidung, ada juga yang melalui keluarnya itu keduanya. Ya, nanti kita perincikan di sini. Yang pertama kita keluar melalui rongga mulut. Ya, ini suara dari suara al-jauf. Ya, suara lepas. Karena huruf al-jauf ini kan muqaddar. Ini bagi yang lajah Sunda ya, ini harus difahami di sini mengenai definisinya. Jadi suara yang keluar melalui rongga mulut ini suara al-jauf, yang mana dia itu merupakan huruf muqaddar, yakni terhempas. Namanya terhempas itu ibaratnya kayak sesuatu yang dibuang, ya. Kita nggak akan tahu di mana dia itu ketika dibuang itu sampai mana itu nggak kita ketahui. Jadi dia terhempas, biarkan dia itu udah hilang gitu. Ya. Jadi jangan sampai dia ditekan. Kalau tekan itu kan ibaratnya hampir dihempas tapi dia dikasih tali, ditarik lagi gitu. Jadi kayak terhempas gitu. Tapi di sini kayak tertarik gitu ya. Jadi di sini hurufnya harus dihempas. Ta, udah, jangan sampai pita suara ini ditutup. Ta, bukan ditarik lagi. Ta. Nah, ini bagian pita suara ini berarti harus kita paham. Bagaimana caranya membuka, bagaimana cara menutup, ya dengan cara apa? Dirasakan. Kalau huruf itu terhempas, rasanya di sini tuh nggak ada penekanan. Nggak ada penekanan. Tapi kalau dia itu tertutup sedikit pita suaranya, dia akan tertutup pula, terhenti pula aliran suaranya. Berarti ya, penyakitnya di mana? Di pita suaranya. Harus difahami di sini pita suaranya itu gimana sih rasanya huruf terhempas dengan huruf yang dia itu terputus atau tertahan. Ini PR-nya bagi yang memakai lajah Sunda ya. Biasanya seperti itu karena seringnya itu memakai hamzah gitu loh yang di belakang. Scroll lagi, Mbak siapa namanya? Nah ini. Bentar, yang ain itu tadi belum. Kita lanjut ke latihan. Di sini kita melatih ya aliran suara melalui al-jauf ya dari rongga mulut terhempas. Ya, Ana praktekkan. Ini agak sulit ya pada ain terutama. Ya, terutama pada huruf ain ini. Labas, nanti kita latih ya. Au, ya, pada ain dia di wasatul halq, ya, di tengah tenggorokan. Ya. Au, ai, a, ya. Au, ai, a. Jadi dia terhempas, jangan sampai ditarik. Ya. Yang ini latihannya konsentrasi didengerin dulu. Didengerin dulu ya. Ya. Di situ ada ain yang dia sukun ya. Rasakan dia itu tersempurnakan sifatnya karena dia mempunyai sifat tawasud ya. Sedikit tertahan udara suaranya tapi dia masih mengalir. Itu tawasud. Ya, rokhawah yang kemasukan syiddah porsi sedikit. Ibaratnya aliran suara dia kemasukan atau tertahan sedikit. Gitu. Nggih. Jadi tetap mengalir dia. Nah, aliran rokhawah itu panjang. Dia merupakan huruf tipis juga dari hurufnya ya. Jadi di sini dirilekskan, hempaskan dia keluar dengan aliran suara yang dia itu mengalir. Bentar. Ya, ayo, tafadhali. Dari au, ai, a. Ayo dibuka mic-nya.
Sebentar, yang atas dulu. Sebentar. Itu yang atas. Yang atas dulu. Au, ai, ayo. Sebentar. Yang dengan rasakan itu gimana? Jangan sampai dia itu dimasukkan lagi ke dalam aliran suaranya. Hati-hati. Aliran suara. Sebentar. Ya, pada aliran ain di sini dia rokhawah, ya, rokhawah. Jadi rokhawah itu dihempaskan keluar. Tadi kan dikatakan dia mengalir melalui rongga mulut, ya, terus keluar, ya. Nah, jangan sampai dia dimasukkan lagi ke dalam. Kalau jenengan masukkan ke dalam, jadinya gini. Dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Jadi kalau dimasukkan lagi ke dalam, dia itu aliran suaranya itu nggak merayap, nggak mengalir. Jadi gini, kalau dimasukkan lagi ke dalam atau dihempaskan ke dalam dinding-dinding ya, tenggorokan itu jadi gini. Itu nggak akan panjang dia. Sedangkan yang diingini dari sifat rokhawah di sini, dia itu alirannya panjang. Misalnya Ana nggak pakai tasydid ya. Ana pakai yang dia itu sukun aja. Dia panjang. Astagfirullah. Ya, Ana talbis. Ya. Ayo diperhatikan dulu. Ayo. Ayo. Yang kasroh. Sulit ya untuk ain ya. Dia merupakan kita harus mengatur aliran suaranya itu. Ya insya Allah nanti kasih tips. Lanjut pada hak. Suhiha. Dihempaskan ke bawah karena dia merupakan huruf tipis. Jangan sampai ke hidung. Selanjutnya iya. Hempaskan dulu dia haknya. Mic-nya ditutup dulu biar suara Ana tersampaikan. Ya. Jadi ini hak ya. Dia kan ada sifat hams ya dan juga rokhawah ya. Jadi sifat di sini itu harus disempurnakan. Bagaimana caranya kita menyadari atau merasakan bahwa di situ ada hams, ada rokhawah di sini. Nah, di sini. Ya. Jadi dirasakan dulu. Dia terhempas.
Dia akan melalui rongga mulut ya. Gitu loh. Ih, hi, ah, ha. Bisa difahami di sini? Insya Allah Iya. Ustazah. Sama halnya dengan ain tadi. Jadi ain dirasakan dulu dia itu mengalir, ya mengalir dari rongga mulut, ya dari rongga tenggorokan ke rongga mulut, terus keluar melalui apa? Melalui mulut, ya. Jadi di situ nya di situ itu dia itu keluar, ya jangan sampai dia dimasukkan lagi. Jadi arahnya itu keluar melalui mulut. Jangan dirasakan dia itu dikembalikan lagi ketika ditekan tadi. Gitu. Dengan masukkan lagi, dia nggak akan bisa panjang aliran suaranya. Kenapa ya? Karena dia nggak terhempas. Dia masuk lagi ke dalam sehingga rasa jenengan di sini itu kayak dia itu berputar-putar aja. Ibaratnya itu dia itu hanya berputar-putar di bagian tenggorokan, dinding tenggorokan, karena jenengan hempaskan ke dalam. Ditekan Di nggak sih sini Ustazah? ditekan dong, ditekan sedikit pada ain itu. Dia kan mempunyai sifat apa jahar kan? Dia mempunyai sifat jahar dan tawasud. Ada syiddah sedikit. Tapi yang dimaksud di sini ketika antuna menghempaskan, ketika menyempurnakan tawasud, aliran rokhawahnya itu arahkan keluar. Ini yang menjadikan problema antuna itu terkadang dia itu masih di dalam mulut, ya dia belum keluar alirannya, atau dia pindah keluarnya melalui hidung. Itu masuk ke hidung. Ya, hati-hati. Dia keluar. Tanda rokhawah terdengar tidak akan panjang. Bisa difahami? Insya Allah. Lanjut Itu yang scroll. oh ya. Apa? Enggak saja itu yang ain itu itu ada a-nya juga ya. Gimana? Ada, kan ada tawasud di situ. Makanya di situ dikasih sukun-sukun itu menandakan ya bahwasanya di situ ada huruf yang sukun ya yang tetap tertunaikan tawasudnya. Oh iya saja. Gitu. Dan tawasud di situ itu alirannya keluar. Enggak kayak apa masuk ke hidung enggak ya. Dia atau dia dihempaskan ke dalam lagi ya suaranya itu. Gitu enggak. Tapi dia dihempaskan keluar. Jadi dirasakan dia keluar. Iya saja. Huruf tawasud selanjutnya. Oh ya, amin. Tawasud selanjutnya harful lam. Ini sama juga, hati-hati, dia rawan menjadi tebal ya. Lu, li, la. Lu, li, la. Nah, kalau dia itu sukun ya, rasa dengan merasakan sifat tawasudnya. Lu. Ketika sukun dia masih mengalir ya. Rasakan dia mengalir terus terhempas keluar. Ya. Dia terhempas keluar. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tinggal latihan ya. Tinggal latihan untuk ini menghempaskan ini tadi. Ya. Coba di scroll ke ain, Mbak siapa namanya? Mbak Nini. Huruf ain ini problemanya banyak. Ini kalau belum antuna kalau baca ain yang berjajar. Ya. Kayak ini. Ya, ini kalau antuna masukkan lagi ke dalam dia nggak akan bisa mengalir. Tertunaikan sifatnya. Ya. Jadi kalau antuna masukkan ke dalam gini. Gitu. Jadinya gitu.
ya, masukkan ke dalam, nggak terhempas itu nanti dari hasil poin hasil suaranya seperti itu. Dia kalau nggak digembuleng di situ, ya berputar-putar aja di situ, dia akan masuk ke hidung. Iya, gitu. Jadinya gitu nanti. Ya, makanya di situ dialirin. Iya. Rasakan dia itu suaranya itu merayap di permukaan lidah. Terus dikeluar. PR-nya di situ nanti. Ya. Bagaimana caranya mengucapkan huruf itu langsung terhempas melalui mulut. Faham? Insya Allah nanti pekan depan kita latih lagi ya untuk ain ini. Sambil kita nanti melatih ke suara yang ke al-jawf sekaligus suara yang ke Ini al-khusyu lebih susah ya. lagi ininya. Dan juga suara yang masuk ke al-jawf sekaligus al-khusyum. Ini banyak yang belum paham di sini. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan di sini? Ustazah, kalau Oke. untuk ini apa namanya, kita melatih suara itu kayak zo gitu kan, itu nggak boleh monyong, tapi lidah ditegangkan ke atas pangkal lidah, ke atas gusi atas ya. Pangkal Kayak lidah, gitu-gitu pangkal. itu untuk latihannya gimana sih Ustazah, kok nggak bisa-bisa ya? Harus difahami dulu. Jadi setiap huruf itu berbeda-beda ya. Ada juga yang dikatakan huruf itu tebal. Ya, tebal kayak harfu harfu to, ya, harfu to, harfu dho ya. Terus harfu yang idbaq ya. Dengan Ya itu agak huruf susah. tebal yang dia tebal karena yang di tenggorokan, ya, itu berbeda. Ya. Jadi kalau yang tebal karena idbaq itu memang semuanya itu tegang, rasakan tegang sesuai dengan makhrajnya. Jadi kalau makhrajnya di ujung lidah, berarti tegangnya dari ujung lidah sampai ke pangkal. Apalagi huruf yang idbaq ini ya. Berbeda lagi kalau huruf yang tebal tapi dia itu makhrajnya di tepi. Kayak harfu bod. Bod itu tebalnya bukan di ujung. Bukan dari ujung lidah, tapi bagian tepinya, tepi lidah ke pangkalnya, ke tengah ya. Ya, bagian tengah, tepi ke tengah sampai ke pangkal. Ya, kalau antuna tegangnya dari ujung, itu nanti istitolahnya nggak akan dapat. Karena sudah berbeda makhrajnya. Ya. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Jazari, ya, harfu dhad itu di aqsal hafah sampai ke adnal hafah. Beda lagi kalau menurut pendapat ulama lain. Ada yang mengatakan harfu dhad dengan dha itu sama makhraj, sama sifat. Tapi kalau menurut madhabnya Al-Imam Ibnu Jazari itu berbeda sifat, berbeda makhraj. Makanya jangan sampai dia tertukar atau sama. Gitu. Jadi di sini pada harfu dhad itu di bagian tepinya. Ya, tepi ke tengah ya, terus bagian pangkal itu ditegangin. Selain ditegangin, nah Ana tadi bilang bagian pegangannya ketika menumpu pada makhrajnya, pada tumpuannya itu juga harus ditegangin, dikuatin. Kalau hanya pangkal lidah aja, terus permukaan lidah aja dikuatin, ditegangin, tapi tumpuannya nggak ditegang, ya nggak dikuatin, itu gampang bocor. Ibaratnya apa? Sesuatu yang dia itu tipis, lentur ya. Kalau dikasih sesuatu yang berat, dia bisa itu nggak? Bisa putus nggak? Ibaratnya ucul gitu kalau bahasa Jawa itu. Iya, putus. Ya, putus, ucul, lepas gitu kan. Sama halnya seperti itu. Jadi bagian yang menumpu itu juga harus ditegangin, dikuatin. Ibaratnya jangan sampai dia itu putus gitu. Ustazah ada ininya nggak, punten, ada gambarnya gitu, misalnya do itu harus lidahnya di sini, terus a Ada itu insya Allah.
ada di Dan sini. insya Allah nanti Ana share itu ya, apa namanya, acara menumpukan ya insya Allah. Iya. Soalnya Ya, do gitu kan. Itu agak-agak susah kalau saya sih. Jadi maksudnya kalau misalnya ada mungkin lidahnya harus ke sini. Terus hurufnya suaranya harus begini. Mungkin ya. harus banyak latihan begitu. Kalau gambar biasanya, kalau gambar video itu biasanya itu hanya tutorial untuk melatih lidah aja. Tapi bagaimana teknik caranya, itu tadi yang sudah Anda sampaikan. Jadi penegangan dan juga tumpuan itu harus benar-benar kuat. Dan juga arah aliran pengendalian suaranya juga harus tepat. Gitu. Kalau pengen yang tebal, itu arahkan ke atas. Kalau yang pada huruf tipis sih nggak ada masalah ya. Gitu. Ya, Ustazah, kalau huruf to itu sebetulnya kan ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Iya. Nah, itu maksudnya ujung lidahnya persis atau atas lidahnya itu apa? Punggung lidah ya namanya ya. Punggung lidah itu yang di Kok ya. Iya, huruf to. Secara apa namanya, aplikasi ya. Itu aslinya kalau sudah ditekan dengan kuat, itu pastinya nggak hanya ujungnya aja. Tapi monyong nggak bibirnya Ustazah? Enggak toh, dia kan merupakan huruf lidah. Lisan ya, lisan. Huruf lidah itu nggak boleh monyong. Tapi Ustazah, dengan sendirinya kalau kita kuatin itu agak-agak menyentuh punggung lidah juga ya Ustazah ya? Iya, Ujungnya. gitu. Bedanya di situ. Secara aplikasi. Kalau secara teori itu hanya ujung lidah gitu aja. Tapi secara aplikasi dia akan sedikit menyentuh ke ujungnya. Oh, ya Ustazah. Itu tumpuan itu memang apa namanya, bertumpunya itu memang menjadikan kendali itu tadi. Kalau jenengan tumpunya kurang ya kurang maksimal juga keluarnya hurufnya gitu. Jadi ada kesinambungan sih ya antara makhrajnya, penegangan tadi, arah pengendalian suaranya dan juga tumpuannya itu saling berkaitan. Jadi dipahami di situ. Zo juga itu kan ada ini Ustazah pinggir apa namanya, lidah ya. Gimana? Allah. Nah itu susah ya. Zo gitu. Zo. Sedikit itu kurang membuka mulutnya karena ujung dari bawah nempel sedikit ya. Ngikut ya ujung gigi seri bawah. Itu pipinya bisa ikut ke gelembung nggak Ustazah? Enggak lah, dia kan merupakan huruf lidah ya. Jadi pada huruf lidah itu nggak boleh ada seperti itu. Jadi kalau ada yang diarahkan ke samping tadi gimana ya? Mana ada yang diarahkan ke samping? Tadi Ustazah bilang itu loh yang arahkan ke atas atau sedikit ke samping itu loh Ustazah. Yang atas ke samping enggak, ke depan. Itu kan untuk pengendalian suara yang dia itu nggak begitu tebal gitu loh. Ini bisa itu nggak, siapa namanya, Mbak Nini, dihapus dulu, bagikan layarnya. Dihapus dulu. Nah, biar Ana bisa ini bagikan screen. Ana bagikan papan tulis ini ya. Jadi gini. Ini kan isalnya ya, lidah antuna. Ya. Ini arah pengandalian suara kalau tebal itu kan lidahnya kayak gini, agak ketebal gini. Nah, yang Ana maksud dihempaskan ke atas itu kalau pengen huruf yang tebal banget itu arah ke atas gini. Ya. Kalau yang agak ringan, dia diarahkan agak ke nyerong ke depan. Kalau huruf yang tipis, ya huruf yang tipis arahkan ke bawah, tapi jangan terlalu ke bawah. Arah ke bawah. Kalau antuna membaca yang yang diarahkan memang benar ke bawah, itu jadinya miring.
jadi imalah nanti. Jadi kayak i gitu. Enggak ke biru ini ya, tapi diarahkan ke hijau ini, yang hijau. Untuk huruf yang tebal itu bisa diarahkan ke ini agak biru ini, agak ke depan, atau memang benar-benar di atas. Ini ibaratnya ini langit-langit lah. Paham nggak ini? Ti. Ya, tetap diarahkan ke atas, tapi nanti arah suaranya tergantung dengan harokatnya. Gitu. Ini banyak-banyak latihan juga sih ya. Sampai nanti arahnya itu dia balik ya. Dia ke atas ya, dia ke atas tapi dia masuk lagi ke dalam. Ini salah. Yang menjadikan dia rawan menjadi nyirung biasanya pada harfus shad. Bukan diarahkan ke dalam lagi, tapi arahkan ke luar. Habis diarahkan ke atas baru keluar melalui mulut. Dari sini dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Insya Allah saja. Agak susah Ustazah. Ya perlu latihan memang. Nah, jadi latihan makhraj itu nggak hanya 1 bulan ya, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun gitu. Dan fasohah tulisan ya setiap guru itu berbeda-beda sesuai dengan manhaj yang diikuti, sesuai dengan ustadzah yang atau ustadz-ustadzah yang menjadi rujukan gitu. Sedikit cerita ya, karena dulu itu belajar tahsin itu dari tahun 2017 insya Allah. Ya, awal itu ikut kelas mengetahui kalau ada kelas tahsin itu dari Manhaj Hayati dulu itu. Dari Timur Tengah ya. Ya pengampunya ya Syekhoh ya. Itu dari Timur Tengah. Terus ikut di Taj Al-Waqor di situ. Di situ juga pengampunya dari ustadzah dari Timur Tengah juga. Setelah itu masuk ke Zat Ar-Rohil ya, di situ dari Timur Tengah juga tuh ustadzahnya. Baru Ana belajar juga di Moisa itu sambil belajar lagi di lembaga-lembaga lain. Itu dari situ itu berbeda-beda. Ya, dari fasohatul lisan beberapa guru itu berbeda-beda. Dari tingkat ketebalan, dari tingkat dari sisi apa namanya suara gitu. Jadi intinya belajar tahsin itu memang harus terus belajar gitu loh, nggak hanya 1 bulan 1 tahun enggak. Nah di sini ya intinya harus tetap belajar berjuang meskipun ya lidah kita itu belum sempurna gitu. Ketika mengucapkan maksud masih ada kekurangan. Jadi tetap melatih lidah kita sesuai yang diingini ya, sesuai yang dikehendaki, sesuai lisanul arabi gitu. Ya. Oke, insyaallah di pekan depan kita ini juga Ustazah Sri Astuti ya Ustazah ya. Sadam? Sama Ustazah Sri Astuti juga ya. Ya, Ana bertemu beliau itu di Moisa. Di Moisa ya, benar Ya, berarti. Ana bertemu beliau di Moisa gitu, sama-sama belajar di situ gitu. Dan dari situ ternyata apa? Ketika kita ingin ya mempelajari ilmu itu terutama di bidang tahsin ya berhubungan dengan Al-Qur'an ya, itu ternyata panjang banget gitu loh. Lama banget gitu loh. Ya, tidak terhenti di sini aja gitu. Jadi di sini motivasi untuk antuna semuanya meskipun ya sudah sepuh ya, tetap dilatih ya sesuai dengan yang diingini. Jadi fasohatul lisan kita ya sesuaikan dengan makhraj kita gitu. Nah, dari apa yang kita pelajari di sini, semangat yang kita pelajari, semoga nantinya sampailah akhir kita itu dengan belajar gitu. Jadi yang diinginkan kan itu kan seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran ini tuh sampai akhir hayat kita gitu. Ya, meskipun itu antuna belum bisa mengucapkan ya dengan sempurna, tetap aja dilatih ya, tetap dilatih karena memang belajar ya ilmu tahsin ini nggak hanya sebatas 1 tahun 2 tahun enggak ya,
untuk melatih lisan kita karena kita juga bukan orang Arab ya. Jangankan orang Arab ya, apa namanya orang Indonesia, orang Arab pun berjuang untuk melatih lisan beliau gitu. Nah juga ikut halakoh di teman-teman dari berbagai negara juga seperti itu sama. Ya. Jadi mereka juga berjuang untuk ini memperbaiki ya fasahatul lisan mereka gitu sesuai dengan lahjah Arabi yang hafsah gitu. Memang mereka itu banyak juga yang miring-miring gitu bacaannya memang ada gitu loh. Nggak hanya orang Indonesia aja, orang Arab sendiri juga belajar di situ gitu. Oke. Baik, barakallahu fikun. Nah, kita tutup dulu ya. Kita sampai di sini dulu. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustazah. wa iyyaki amin amin. Jazakillah khair Ustazah. Fi amanillah Ustazah. Ustazah kalau ngaji hari apa aja sih? Nah, hari Rabu. Ini kalau di sini hari Rabu, kalau di channel lain itu ada juga hari Rabu sih. Hari Rabu malam. Oh, malam ya. Mm-mm. Ustazah kalau bisa boleh tolong ituin itu dong Ustazah yang gambar itu. Nggih, insya Allah nanti anak kirim nggih di Mbak Nini Iya. nanti. Bisa Iya. hubungin Mbak Nini nanti, nggih. Baik, makasih banyak Ustazah. Jazakillah khair. Amin. Assalamualaikum. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Izin tutup Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah wa barakallahu fikum.